Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Memang saya rasakan alam sedikit lucu, dan yang pasti dulur semuanya, vibrasi sesama makhluk hidup juga kurang menyenangkan. Kepalsuan, kemunafikan, serta kesombongan. Yang paling saya benci adalah kesombongan. Banyak juga sahabat-sahabat saya yang dulunya biasa-biasa saja, tapi munafiknya sekarang luar biasa dan sombongnya luar biasa. Tetapi ya tidak apa-apa, namanya juga manusia, tempatnya salah dan khilaf. Tapi dulur semuanya, janganlah itu terjadi pada kita. Biar supaya kita tidak terseleksi oleh suatu keadaan alam semesta, tetaplah rendah hati, tetaplah berbudi pekerti yang luhur, tetaplah berbuat baik dengan ketulusan. Saya cuma mau berdongeng saja. Saya masih punya teman baik. Saat itu beliau hadir dalam mimpi saya. Padahal saya orang yang jarang bermimpi dan bahkan tidak pernah. Jarang sekali, mungkin 1 tahun bisa 2 kali atau 3 kali saja. Dan itu hanya hal-hal yang penting. Tapi saat itu dia hadir di mimpi saya sebelum saya melihatnya saat nyata, dan dia hadir di mimpi saya. Sehingga pada jam 1 malam tepatnya saya harus sibuk pergi ke tempat orang jual bunga, dimana jam 10 itu saya sudah beli bunga, saya siapkan air, bunga dan semuanya. Jam 1 malam saya ke pusara beliau. Jam 1 malam itu saya sendirian dan hanya ditemani oleh sebatang rokok. Saat itu gelap gulita, yang namanya pusara, tempat pemakaman di pojok lagi. Gelap gulita. Lalu saya di sana, saya tabur bunga, saya doakan semoga arwah, semoga beliau ada di tempat sisi yang baik. Meskipun sepanjang 5 tahun, 6 tahun beliau hanya sekali hadir dalam mimpi saya dan berpamitan bahwa beliau sudah reinkarnasi. Tapi tidak tahu mengapa pada hari kemarin itu saya dibimbing untuk datang ke sana dan menjenguknya. Setelah saya memanjatkan doa, saya ketiduran. Setelah saya ketiduran di situ, tidur di atas pusara,
saya bakarkan sebuah dupa. Dan saat itu saking nyenyaknya saya tidur sehingga dupa itu membakar baju. Lucu. Setelah saya terbangun, di sana ada seorang kakek tua. Karena di tempat pusara itu ada sebuah rumah kecil. Dan kakek tua itu mengkidungkan sebuah kidung Jawa, Dandang Gulo, Kinanti, dan banyak lagi kidung-kidungnya. Lalu saya mendekatinya perlahan-lahan. Tepat di belakangnya, saya tidak menyapa, saya tidak berbicara, dan seakan-akan saya memang tidak mampu berbicara. Saya tungguin sampai 20 menitan, sehingga semua kidungnya itu selesai dan doanya selesai. Saat itu ternyuh hati saya menangis mendengarkan kidung-kidung Jawanya. Padahal saya sering memutar kidung Jawa. Dan seakan mulut saya tidak bisa mengucapkan apapun, bahkan untuk mengucapkan nama berkenalan dengan beliau saya tidak mampu. Saya hanya terdiam dan mendengarkan. Resi Kupolo, Resi Kupolo. Dia selalu menyebut nama Resi Kupala. Resi Kupala seperti nama akun saya, Begawan Agastya, di mana seorang begawan yang cerdas. Kenapa saya menyukainya? Dan Resi Kupala adalah bagian dari Begawan Agastya. Saya jadi tertarik. Saya menangis, menitikkan air mata mendengarkan kidungnya, luar biasa. Dan kakek itu menjelaskan kepada saya. Beliau berumur 95 tahun tetapi masih jalan secepat kelinci. Aneh rasanya. Dulur semuanya, jikalau sang kesatrio Piningit itu seperti kakek tua, maka Nusantara ini akan menjadi Nusantara yang benar-benar gemilang. Karena menurut saya, apakah Satrio Piningit ini akan menjadi seorang pemimpin? Bagi saya, pangkat itu tidaklah penting. Pangkat itu hanya berjalan di saat dia menjadi pemimpin. Tetapi saya lebih menyukai bahwa sang kesatrio Piningit ini mempunyai derajat. Pangkat akan hilang bersama turunnya beliau menjadi pemimpin. Tapi derajat akan selalu teringat, tertanam, terpatri di hati masyarakat, rakyat yang mencintainya. Kira-kira begitu ya dulur. Rahayu dari Timur Bengawan. Tentang tension gejolak video saya yang kemarin, dulur semuanya, marilah, benar-benar mari kembali ke ajaran leluhur dengan budinya yang saya jelaskan bahwa semua kaum hebat paling takut dengan Nusantara. Nusantara ini tidak hanya mempunyai logika, tetapi nilai astralnya juga tinggi. Dan orang-orang ini genetika, dulur. Seperti yang saya katakan, genetika. Genetik. Jikalau genetik itu memang menjadi sebuah raga dan jiwa dalam
setiap insan Nusantara, maka kidung, lagu, apapun itu, ketika kita mengumandangkannya dengan vibrasi, frekuensi yang tepat, maka akan mengaktifkan nur cahyo. Ya, seperti yang Tesla katakan, frekuensi dan vibrasi serta energi. Rahayu-rahayu dari Timur Bengawan ini hanya sebuah dongeng, jangan dipercaya. Jikalau benar, hanya kebetulan. Rahayu-rahayu dulurku semuanya. Sugeng dalu, sugeng istirahat.